Saya lahir di Bandar Lampung. Merantau ke Batam itu dari 2012. Lamanya itu aktivitasnya kerja di pabrik di Batu Ampar. Kurang lebih ada 11 tahun saya di situ. 2021 saya memutuskan hijrah, resign. Resign, saya coba bangun usaha lama yang vakum gara-gara corona. Jadi kalau di rumah jualan online, keluar rumah jadi taksi online. Jadi full 24 jam serba online. Kalau Adobe itu sebenarnya udah lama teman-teman driver online di Batam itu membentuk. Dari sebelum corona itu juga Adobe juga sudah ada. Cuma bedanya versi lama dengan versi baru ini, Adobe yang versi lama ini, teman-teman komunitas itu berkumpul di dalam Adobe, tapi tidak ada strukturnya. Yang ada cuma dua, sekretaris dan bendahara. Kalau yang baru ini, karena kami ketua-ketua komunitas itu semakin lama semakin sadar bahwa Adobe ini adalah kebutuhan bagi seluruh driver online di Batam. Artinya harus menjadi organisasi yang profesional, menjadi organisasi yang punya legalitas, ada pengakuan. Kita berharap tiga-tiganya menjalankan supaya Batam itu kondusif. Ini menjadi final untuk perjuangan kita. Semoga kami bisa komunikasi, pemerintah bisa komunikasi, sehingga terrealisasilah penerapan SK tersebut. Tamu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat kita. Jumpa lagi di podcastnya Tamu Kita. Dan seperti biasa podcastnya Tamu Kita, kami menghadirkan narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya, yang memiliki inspirasi dan juga motivasi. Dan sore hari ini kita akan berbincang dengan tokoh yang ada di Batam, yang tentunya kita akan menggali inspirasi dan juga motivasi. Kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum Aliansi Driver Online Batam atau disingkat ADOP ya, bersama dengan Bang Japri Rajab. Betul. Benar ya Bang ya? Betul. Panggilannya Japri. Japri panggilannya. Wah. Iya. Selamat sore Bang, apa kabar Bang? Selamat sore Bang Bedi, alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Baik, Bang Jep ya panggilannya ya. Ya Bang Jep. Jadi di sesi pertama sahabat kita ingin kenal lebih dekat, kenal lebih jauh sama Bang Jep. Siap. Ini Bang Jep aslinya tadi Japri Rajab ya. Pakai ejaan lama dia, DJ. Panggilan Jep kenapa? Gimana itu asal usul kita panggilan mungkin Jep? dari kecil ibu bapak panggilnya Japri, jadi sampai Batam inilah Bang Jep ini. Jep. Jadi Bang Japri dia. Asli orang mana? Saya lahir di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung, merantau ke Batam itu dari 2012. 2012 merantau ke Batam, tapi kemarin saya merantau itu lamanya itu aktivitasnya kerja di pabrik. Di pabrik, salah satu pabrik di Batu Ampar. Kurang lebih ada 11 tahun saya di situ. 11 tahun sebagai operator mesin bubut milling CNC di situ. 2021 saya memutuskan hijrah, resign. Resign, saya coba bangun usaha lama yang vakum gara-gara corona. Pasca corona kemarin saya coba aktifin lagi usaha dan Apa itu Bang? ada jualan online. Oke. Jadi kalau di rumah jualan online, keluar rumah jadi taksi online. Jadi full 24 jam serba online. Merantau ke Batam sudah berkeluarga? Udah. Oh, berarti anak istri udah diajak ke Batam? 2 tahun pertama lajang dulu sendiri. Oke. Baru udah pas, dapur udah kira-kira mantep, baru istri dibawa ke Batam. Ya. Artinya Bang Jep lahir di Pekanbaru? Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Di Bandar Lampung saya lahir. Orang tua di Bandar Lampung semua? Orang tua di Bandar Lampung. Kalau bapak udah almarhum, ibu masih ada di Bandar Lampung. Anak keberapa Bang Jep? Anak kedua. Anak kedua? Anak kedua. Oh, 2 bersaudara aja? 5. Oh, 5. Kami 5 bersaudara. 5 bersaudara, Bang Jep anak kedua? Anak nomor 2. Berarti abang? Abang satu di Jakarta. Adik saya yang 3 adik berarti ya? Adik, iya 3. 3. Adik 3, nah 2 di Bandar Lampung, 1 di Tangerang. Di Tangerang. Iya, paling bungsu Tangerang dia. Paling bungsu. Bang Jep pendidikannya di apa? SD? SMA. SMA. Berarti SD, SMP, SMA di Bandar Lampung? Di Bandar Lampung semua. Semua kami selesaikan di Bandar Lampung semua. Dan tadi ada anak, sekarang berapa anak? Anak 3. Yang pertama alhamdulillah udah selesai kemarin SMP. Sekarang OTW SMA. Di Batam? Di Batam. Oke. Di Batam. Yang nomor 2? Nomor 2 kelas 4 mau naik kelas 5. Di 05 Bengkong. Jadi yang terakhir umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Iya. Berarti istri orang Bandar Lampung juga? Bandar Lampung juga sama.
Kami sepaket dari Bandar Lampung merantau ke Batam. Satu paket ya. Duh, kurang lebih ya 13 tahun yang lalu berarti udah. Baik. Nggak kerasa, tahu-tahu tua aja di Batam. Gimana udah 13 tahun gimana rasanya di Batam? Batam ini ya pada akhirnya kayak menjadi rumah sendiri. Kadang kemarin pulang, Lebaran kemarin saya pulang aja jalannya tahu, ingat. Tapi tembusannya kemana saya lupa. Ini tembusan kemana, nama jalannya lupa. Padahal saya ingat ini jalan ini. Saya bisa lupa, akhirnya ya udah kelamaan di Batam kan. Kalau kemarin di kampung ya jalan kita semua hafal kan. Nah sekarang udah pulang ke kampung sendiri malah jadi orang merantau rasanya. Jadi merasa asing jadinya. Nah inilah dahsyatnya air Batam nih kan. Artinya udah betah di Batamnya, Pak? Udah betah di Batam. Dan alhamdulillah ya KTP semua, kakak juga udah Batam semua, udah mutasi semua dia. Begitu Bang Bedi. Baik, Bang Jeb, ini kita udah sahabat kita udah kenal lebih jauh sama Ya. Bang Jeb ya. Kita masuk di sesi kedua. Ini terkait dengan karir Bang Jeb. Ini tadi di awal sudah saya informasikan Bang Jeb ini ketua umum Aliansi Driver Online Batam. Ya. Iya. Adop ya. Adop. Ini kapan ini lahirnya? Ceritakan sedikit Bang. Kalau Adop itu sebenarnya udah lama teman-teman driver online di Batam itu membentuk. Dari sebelum corona itu juga Adop juga sudah ada. Cuma karena kebutuhan, cuma bedanya versi lama dengan versi baru ini, Adop yang versi lama ini teman-teman komunitas itu berkumpul di dalam Adop, tapi tidak ada strukturnya. Pengurusan nggak ada? Tidak ada struktur, tidak ada kepengurusan, yang ada cuma dua, Apa? sekretaris dan bendahara. Kalau yang baru? Kalau yang baru ini, karena kami ketua-ketua komunitas itu semakin lama semakin sadar bahwa Adop ini adalah kebutuhan bagi seluruh driver online di Batam, artinya harus menjadi organisasi yang profesional, menjadi organisasi yang punya legalitas, ada pengakuan, sehingga aliansi driver online ini kota di Batam ini bisa menjadi satu rumah, satu wadah untuk bergabung dan berkumpulnya semua driver online di Kota Batam sebagai wadah perjuangan atau tempat aspirasi menyampaikan keluh kesah, pendapat, saran, ide, gagasan supaya teman-teman tuh bisa berjuang. Sehingga ketika bicara isu-isu perjuangan, isu-isu yang besar, artinya isu-isu yang tidak bisa dikerjakan oleh komunitas, berarti harus digunakan dengan rumah besar Adop. Jadi kalau isu-isu kayak tarif, kayak kemarin kami ada perjuangan BPJS, isu-isu ini nggak bisa dikerjakan oleh teman-teman komunitas. Isu ini hanya bisa dikerjakan ditambah ketua umum dan beberapa wakil ketua, bidang-bidangnya juga ada, sehingga ini menjadi satu komplit lah untuk satu kepengurusan, karena Adop ini harus punya struktur yang dibilang gemuk juga enggak, dibilang ramping juga enggak, paling tidak proporsional untuk menjawab kebutuhan teman-teman driver online Kota Batam. Nah, itulah fungsinya Adop sebagai rumah, wadah untuk komunitas berkumpul. Di sini kita membicarakan pemikiran-pemikiran besar, isu-isu besar, isu-isu yang bisa kita kerjakan secara kolektif. Nggak bisa sendiri-sendiri nih isu-isu ini nih. Jadi kita harus kolektif. Kesadaran kebutuhan karena harus dilegalitaskan, sehingga terbentuklah Adop yang lebih berwarna, yang lebih profesional. Insya Allah kami akan segera legalitaskan beberapa pekan ke depan lah untuk nextnya, karena udah komplit, tinggal pencatatan aja nih gitu. Itu kondisi Adop sekarang gitu Bang Ketua Bedi. umum Adop ya. Adop, Aliansi Driver Online Batam. Periode berapa? Dari tahun berapa? Kalau kepengurusan ini periode yang pertama. Periode pertama. Tahun Mulai tahun 2025. 25 selama berapa? Selama kalau di rancangan ADART-nya kita buat 2 tahun. 2 tahun. Oh, masa kepengurusan itu. 2027. Sampai 2027. Bang Jeb. Ya. Rancangan ADART baru terpilih, terbentuk ya. Baru terbentuk secara kepengurusan. Tapi kalau Adopnya sudah lama, kurang lebih sudah mau 4 tahun lebih lah. Iya. Karena memang pada saat itu ada Adop tapi tidak ada struktur. Hanya untuk pergerakan-pergerakan besar aja. Untuk lintas komunikasi. Jumlah pesertanya umur berapa banyak? Update sekarang yang saya dapat itu sudah menyentuh 1.900. 1.900. Harusnya di angka 4.000 harusnya. Terus kenapa? Di bawah? Mungkin secara organizing Adop ini belum menyeluruh kan. Oke. Jadi update terakhir ketika versi Adop lama itu ada 88 komunitas. Wow.
dari R2 maupun R4. Nah, sekarang itu ada 63 komunitas. Oke. Berarti masih ada PR sekitar 20 komunitas. Oke. Artinya 20 komunitas ini harus kami organizing, harus kami rangkul, harus kami komunikasikan bahwa Adopt sudah berdiri sedemikian, kami ajak bergabung. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum bergabung di Adopt, kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah besar Adopt nih, gitu Bang Bedi. 1.900 tadi R2 dan R4. R4 gabungan. Nah, karena sebelumnya itu mau 4.000 sebelumnya itu. Yaitu kalau ngelihat dari jumlah driver online di Kota Batam, berarti itu sekitar baru 40%. Masih ada 60% lagi teman-teman yang belum bergabung dalam komunitas sebenarnya. Tapi Gitu. masih ada waktu untuk mereka nanti. Masih bergabung, panjang, ya. masih panjang. Bang Jeb, ini agendanya apa teman-teman ketika kumpul atau ada agenda rutin bulanan atau Oh, iya. mingguan, apa yang dibahas? Kalau dalam Adopt, pada prinsipnya sebenarnya Adopt itu tidak mengintervensi dapurnya komunitas masing-masing, tidak. Tapi sebagai kepengurusan di Adopt, tentu kita itu wajib mengingatkan buat teman-teman komunitas. Pertama, komunitas harus lebih profesional, harus lebih mandiri lah, lebih kuat. Dan ketika di Adopt yang dibicarakan ya pasti isu-isu besar seperti yang masih panas-panasnya ini isu tarif, isu BPJS tenaga kerja, karena kemarin dari rancangan APBD-nya juga ada sekitar 2,7 miliar per tahun untuk 13.500 driver online, dan ini juga masih kami kawal hingga terjadi nanti outputnya adalah perwako sebagai payung hukumnya. Mudah-mudahan isi perwakonya bisa mengakomodir lah untuk semua teman-teman driver online Kota Batam. Dan ini masuk bagian planning jangka pendek perjuangan kami termasuk tarif, dan ada hal-hal lain mungkin ya termasuk ya kayak zona merah, larangan penjemputan, terus terkait program-program atau layanan-layanan yang dikeluarkan oleh aplikasi, tapi layanan itu kontradiktif mungkin dengan tarifnya, mungkin dengan kontradiktif dengan kebiasaan di lapangan, dan banyak hal-hal lain lah sebenarnya yang dibahas ya. banyak, karena memang komunitas sangat sulit kalau bergerak sendiri memperjuangkan itu, tentu agak sulit, nggak bisa dia. Kita harus kolektif berjuang bareng gitu. Bang Jeb, tadi 1,9 peserta ya, Ya. anggota kita. Ini ada dari driver yang cewek juga ya? Banyak Ya? banyak, yang perempuan juga banyak. banyak. Ya latar belakang profesi driver online ini komplit. Oke. Ini mereka artinya memang yang fokus untuk driver online atau sampingan sebenarnya kalau di Batam? Kalau dibilang yang sampingan itu sekarang sekitar 20-30%. Oke. Karena kalau pekerja Selebihnya memang fokus. Jadi kalau pekerja sampingan makin lama itu kawan-kawan itu makin ngerti bahwa lama-lama hanya membuang waktu. Jadi mungkin dulu berasumsi kerja 8 jam di perusahaan A, lepas dari perusahaan A mau sambil sambil jadi ojol atau taksi online 4 jam digunakan waktu. Secara algoritmanya nggak dapat orderan itu. Kalah dengan teman-teman yang memang full time-nya di situ. Gitu. Jadi ya makin lama makin sedikit, makin terkikis lah teman-teman yang nyari sampingan di driver online ataupun ojek online gitu. Yang menjadi pertanyaan ini, masih memungkinkan pendapatan untuk teman-teman driver online? Kalau kita bicara pendapatan, memang penghasilan teman-teman driver online ini boleh dibilang rancu. Kenapa saya bilang rancu? Saya ketika membahas masalah tarif, saya bagian sebagai tim perumus. Tim perumus tarif untuk 2025. Tim perumus ini di-SK-kan oleh Gubernur Kepri. Ada perwakilan dari driver online, ada perwakilan dari pemerintah, ada perwakilan dari aplikator. Nah, ketika tim perumus ini membicarakan tentang tarif, artinya kalau pendapatan kan tidak jauh dalam ruang lingkup tarif kan. Nah, artinya tarif untuk teman-teman ojek online ataupun taksi online ini beda dengan teman-teman yang bekerja di manufaktur, buruh atau perusahaan. Kami ini ketika merumuskan nilai tarif itu ada dasarnya. Ada dasarnya itu survei. Jadi di survei itu, yang disurvei itu oli, BBM, spare part, termasuk ban, itu disurvei. Ada indikator-indikator dalam situ. Nah, indikator itu diatur dalam peraturan menteri.
Nah, kalau teman-teman buruh, teman-teman manufaktur, yang disurvei realistis. Realistis artinya yang disurvei itu sandang, pangan, pokok, papan, makanan-makanan, harga-harga sembako, beras, itu kan disurvei semua. Artinya memang pendapatan itu untuk menunjang kebutuhan hidup. Nah, sementara teman-teman ojol, pendapatannya dari tarif, tapi yang disurvei harga oli. Harga oli, harga BBM. Nah, kan kalau untuk bicara hidup artinya pendapatan yang dapat teman-teman ojol hanya untuk pengganti biaya untuk jasa motornya. Ketika dia pulang itu ya boleh dibilang hampir tidak kebagian begitu banyak untuk membiayai istrinya ataupun anak-anaknya, sekolahnya, perlengkapannya dan lain-lain. Apalagi ini masuk ke isu tarif. Isu tarif itu tidak naik dari 2022. Makanya kami berjuang tarif itu, ketika itu naik tarif tahun 2022 bulan September kalau nggak salah atau Oktober, tidak lama berselang itu tarif itu dikeluarkan Pertalite masih 8.600. Selisih beberapa bulan, rupanya Pertalite naik jadi 10.000. Tentu beban operasional teman-teman ojol dan taksi online kan bengkak dia di situ. Yang tadinya kalau mobil isi 50.000 itu bisa untuk 15 orderan. Sekarang 80.000 untuk 10 sampai 15 orderan. Jadi ada beban di situ sebenarnya. Makanya kami menyusun satu konsep, tarif harus dievaluasi. Tarif itu sebenarnya tidak naik tapi disesuaikan dia. Jaraknya aja disesuaikan. Nah, teman-teman ojol tarifnya cuma naik 500 perak tuh sebenarnya. Tapi kalau dari pendapatan sebenarnya jomplang. Jomplang ya. Jomplang, perlu ada regulasi yang jelas, perlu ada aturan jelas, perlu ada indikator yang jelas. Dan kalau bisa indikatornya jangan hanya kebutuhan untuk operasional tapi sama seperti teman-teman buruh gitu. Jadi pemerintah negara hadir di situ. Kalau sekarang pemerintah sama negara ya tidak hadir di situ karena kekosongan hukum tadi yang teman-teman pusat kemarin tanggal 20 kan meneriakannya kan regulasi dia. Aturan payung hukum. Gitu Bang Didi. Kita bahas di sesi ketiga ya. Siap. Satu lagi nih sebelum kita masuk ke sesi 3. Ini mungkin teman-teman driver online ini curhat ke atau juga yang dapat informasi juga ke selaku ketua umumnya Bang ya. Ini rata-rata mereka per hari berapa sih penghasilannya? Kalau R2 dan juga R4 berapa Bang? Untuk sekarang ya 2025 ini berapa Bang? Kalau R2 saya ambil rata-rata pendapatan bersih teman-teman itu kurang lebih ya 100.000 per hari. 100.000 itu belum ketika dia pulang dia kan untuk isi BBM operasional berikutnya untuk hari esoknya. Belum lagi dia harus menyisihkan sedikit lagi untuk saldo-saldo. Kalau Gojek, GoPay, kalau Grab, OVO, dia harus isi, dia nggak boleh kosong. Jadi kalau dia tidak isi saldo-saldo di akunnya, nggak dapat orderan. Jadi peluang untuk dapat orderan itu minim. Nah, jadi kalau dapat hanya 80 sampai 100.000 bersih, dia isi saldo di GoPay 20.000 atau di OVO 20.000, dia isi minyak lagi 20.000, sisa 50 sampai 60.000, itulah yang dia bawa pulang itu untuk keluarganya. Itu pun kalau dapat 100.000. Kalau dapat 50.000 gimana? Sebab makanya pendapatan tak pasti dia. Kalau jadi, R4 berapa Bang? R4 beda tipis. R4 ini sama, beban operasionalnya juga tinggi. Pertama, beban operasional seperti yang saya bilang tadi, dia harus isi juga saldo GoPay-nya, saldo-saldo OVO-nya, yang kalau di Grab sama saldo di Maxim dia harus isi. Ketika dia dapat misalkan 200.000 bersih atau 150.000 bersih, pertama saya bilang, dia harus isi lagi untuk minyak BBM untuk hari esoknya. Paling tidak ya 50 sampai 70.000 dia harus isi. Sisanya diisi lagi saldo GoPay lagi atau saldo OVO-nya. Dan kemungkinan bersihnya juga sama. Antara range, syukur-syukur alhamdulillah kadang-kadang masyarakat Batam atau turis pendatang lebih ngasih tip lebih, karena kami pelayan, saya juga sebagai selaku ketua umum ADEP juga sering ngasih edukasi sama teman-teman bahwa kita itu dalam pelayanan harus ramah, tamah, sopan, salam, santun, supaya efek feedbacknya kita bisa dapat tip, bisa dapat uang lebih. Dari tip-tip uang lebih itu kan kalau dikumpulin kan lumayan untuk dibawa pulang. Artinya sebenarnya nilai lebih kami secara pendapatan agak terbantu dari feedback pelayanan. Kami dapat tip itu. Tapi kalau yang dibawa pulang kurang lebih hampir sama. Belum lagi kalau yang motor atau mobilnya kredit. Nah, udah selesai wassalam. Wassalam. Baik, luar biasa ini Bang Jeb ya. Bang Jeb, kita masuk ke sesi ketiga ya. Siap. Sesi ketiga kita bacakan artikel. Ini udah ada artikel yang sudah disiapkan oleh teman-teman dari tamu kita. Bang Jeb, ada dua ya? Ya. Ada dua artikel. Saya bacakan yang pertama ini
artikelnya 2024 kemarin ini ya. Iya. Ada Batam memanas, katanya driver online paksa tutup kantor aplikator. Iya. Tuntut tarif baru sesuai dengan SK Gubernur. Siap. Ya. Gimana Betul. penjelasannya? Memang benar Bang Jeb. Oke. Kalau 2024 kita melakukan aksi. betul, Ya? kami ada gerakan aksi di penghujung tahun 2024 akibat tiga-tiganya aplikator. Sebab begini, SK tarif itu yang ditetapkan oleh gubernur, sebelum terjadinya SK itu keluar, proses demokrasi itu berjalan dan terbuka. Artinya, seperti yang saya bilang tadi, Ada komunikasi sebelumnya iya ya? ada. Kami tim perumus. Saya selaku tim perumus yang di-SK-kan oleh Gubernur Kepulauan Riau. Selain saya, ada perwakilan dari teman-teman aplikasi juga ada, dari rekan-rekan kami pemerintah juga ada, dari teman-teman mitra driver juga ada. Proses demokrasi itu berjalan. Kami diundang, kita datang, kita rapat, kita melakukan survei, kita melakukan ya mungkin beda pendapat dan lain-lain. Tapi di penghujung semua pihak tuh mengeluarkan angka. Perwakilan driver online mengeluarkan angka untuk per kilometernya sekian, baik itu roda 2 maupun roda 4. Teman-teman dari aplikasi ketiga-tiganya juga mengeluarkan angka. Dan pemerintah juga mengeluarkan angka. Dan angkanya tidak sama. Angkanya tidak sama karena kami dengan teman-teman aplikasi tidak bisa ada kesepakatan di situ karena angkanya berbeda-beda. Pemerintah sebagai regulator penengah, akhirnya pemerintah mengeluarkan angka sebagai jalan penengah. Oke. Nah, kalau melihat dari isi SK sekarang itu sebenarnya angka-angka dari pemerintah. Angka dari pemerintah yang kita sepakati, berita acaranya ada, semua bukti-bukti tanda kehadirannya juga ada, demokrasi berjalan, akhirnya Pak Gubernur mengeluarkan SK. Itu tahun 2024 bulan September. Kalau SK 1080 untuk roda 4 tanggal 7 September, kalau SK 1113 untuk teman-teman roda 2 keluar tanggal 11, selisih berapa hari? 11 September. Dan itu tidak diindahkan sama Belum juga dijalankan oleh teman-teman aplikator. Artinya gini, saya sering mengkritisi atau sering berdebat dengan teman-teman aplikator maupun pemerintah. Kalau kita lihat di Kota Batam, ada beberapa moda transportasi di Kota Batam. Ada darat, ada laut, ada udara. Udara mungkin pesawat, ada aturannya, tarifnya diatur, tapi dijalankan oleh pengusahanya. Ada laut, ada roro, ada peri, ada aturan tarifnya, ada pergubnya, ada aturan pemerintahnya, tapi dijalankan sama pelaku usaha transportasi laut. Kalau di transportasi darat, ada mungkin taksi-taksi konvensional di bandara, ada aturannya, dijalankan juga. Yang ada aturannya tidak dijalankan di Kota Batam ini, aturan transportasi, cuma taksi online yang belum dijalankan. Ini kan kacau ini. Ini yang bikin kekacauan teman-teman sektor transportasi ini salah satunya ini. Ada satu produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Kepri, tapi tidak ditaati. Ini kan bikin kekacauan. Makanya bagi kami, kalaupun aplikator teman-teman aplikasi mau menolak SK itu, silakan, itu hak. Warga negara itu punya hak untuk menolak. Tapi menolaknya SK itu harus digugat di PT UN kan. Jadi ini nolak tak mau, gugat tak mau, menjalankan tak mau. Ya maunya apa sekarang? Baik. Dan ini akhirnya kita aksi di 2024. Nah, aksi itu artinya kemarahan teman-teman itu sudah memuncak. Kekisruhan itu terjadi. Kita punya sudut pandang. Ini ada misalkan Pak Gubernur mengeluarkan SK UMP ataupun UMK. Kalau pelaku usaha itu tidak menjalankan SK itu, kan kacau Ada juga. sanksi ya. Kacau juga sebenarnya. Maka teman-teman kemarin kita sampai segel segala macam. Pemerintah juga harus nyegel karena pemerintah itu harus berani mengeksekusi. Ini ada produk dia. Sebenarnya kalau kita bicara korban itu bukan kita, bukan kami. Korban itu adalah pemerintah. Ada produk hukum yang dia keluarkan tapi tidak dijalankan. Nah, sebenarnya korban pemerintah. Dampaknya ke kita. Gitu. Itu benar kalau ada gerakan itu kita benar. Baik. Gitu. Satu lagi artikelnya. Iya, siap. Ini Bang Jeb, ini aksi 205 ya. Ya. Ribuan pengemudi ojol Batam gelar unjuk rasa tuntut keadilan tarif dan regulasi. Ini 25 Kemarin. tanggal 20 Mei kemarin. Iya, betul. Di Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Gimana ceritanya? Katanya ada kesepakatan juga ya. Betul. Untuk tarif dan juga peraturan gubernur ya. Betul. Silakan Bang Jeb jelaskan. Betul. Jadi gerakan aksi 20 Mei kemarin sebenarnya itu gerakan secara nasional. Ada 14
14 provinsi Oh, berapa provinsi? secara serentak di Indonesia melakukan gerakan aksi nasional, termasuk Batam salah satunya. Nah, kita ambil momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita mengambil momentum sekaligus menitipkan ke Hari Kebangkitan itu sebagai ajakan atau gaung sebagai Hari Kebangkitan Transportasi Online senasional. Nah, isunya di dalam tuntutannya, kalau yang isu nasional kita bicaranya regulasi. Ada regulasi untuk makanan dan barang. Tapi sebelumnya ada regulasi untuk penumpang. Makanan dan barang kosong nih, payung hukumnya tak ada. Sudah lebih dari 8 tahun, pertanyaan kita, pemerintah kemana? Harus hadir dong negara nih, pemerintah harus hadir, nggak boleh kalau dibiarkan terus begini. Nah, kedua, ketentuan tarif bersih untuk R2 dan R4. Kan selama ini yang sekarang gaungnya potongan 10%, potongan 10%. Iya, potongan 10%, tapi jangan lupa ada potongan-potongan lain lagi. Ada potongan biaya jasa aplikasi, jasa layanan. Kalau potongan 10% ada dasar hukumnya, ada poin-poin di peraturan menterinya. Tapi kalau potongan yang 2 tadi ini nggak ada dasarnya. Sehingga teman-teman aplikasi kan punya kami ini jadinya kayak kita korban masyarakat jadi korban bisnis nih jadinya nih. Bisa potong suka-suka gitu loh. Makanya regulasi kehadiran untuk regulasi transportasi online, ketentuan tarif bersih, regulasi untuk makanan dan barang, kami minta ayolah negara hadir. Ini udah kompleks masalah ini udah kemana-mana. 4 kementerian loh yang terseret. Ada Kementerian Tenaga Kerja yang terseret sebagai hubungan kerja, definisi hubungan kerja, kemitraan. Arti kemitraan ini apa? Sebab dalam Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang tenaga kerja tidak diatur tuh hubungan kemitraan. Hubungan kerja di Indonesia ini cuma 2 diatur. Hubungan kerja waktu tertentu dan hubungan kerja waktu tidak tertentu. Yang kita kenal PKWTT dan PKWT. Itu aja, nggak ada lagi. Nah, pemerintah harus hadir. Itu hubungan kerja. Yang kedua dari UMKM juga ada di situ. Ada Kementerian Perhubungan di situ. Ada Kementerian Kominfo atau Komdigi. 4 kementerian ini keseret. Jadi negara harus hadir. Dan itulah isu nasional. Tapi kalau isu nasional, isu daerah tindak lanjut tarif tadi itu. Sama perlindungan BPJS Tenaga Kerja. Fokusnya kemarin di tarif, ada kesepakatan di situ terjadi. Nah, jadi kalau boleh saya ulas sedikit kesepakatan kemarin, isinya begini kira-kira. Siapapun kemarin yang hadir dari perwakilan aplikasi, datang semua aplikasi, datang semua. Bagi kami, kita bukan bicara lagi tentang isi di dalam SK itu. Karena isi dalam SK itu sudah final, sudah selesai. Yang kita bicarakan adalah kapan aplikasi mau jalankan. Udah itu aja. Dan ini disepakati ada usul memang. Kami minta 3 hari, 5 hari kerja, tapi pemerintah ngasih waktu yang masa tenggang yang agak lebih panjang sedikit. 10 hari kita ambil kesepakatan. Dari tanggal 20 kemarin rentan 10 hari. Terjadilah kesepakatan tanggal 31 Mei pukul 23.59. Artinya tanggal 1 Juni 2025 jam 00.01 ketiga aplikasi wajib merealisasikan melaksanakan tarif sesuai dengan SK Gubernur baik roda 4 maupun roda 2. Sekarang apalagi sebenarnya masalahnya gitu loh. Jadi kami pun bingung. Nah, di sini juga kesempatan ini saya minta teman-teman aplikasi ya sudahlah, jalankan aja lah itu SK. Tapi mereka udah tanda tangan, sudah tanda tangan semua, sudah sepakat semua, bahkan tanda tangan di situ ada perwakilan pemerintah, boleh dibilang ada DPRD kota, DPRD provinsi, ada Polda, ada Kapolres, ada BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat, ada Kadishub kota, Kadishub provinsi, dan sebenarnya ini kalau boleh dibilang sebagai forum pimpinan kepala daerah. Baik, ya, dia hadir menyaksikan. Udah hadir ini semua. Kalau masih nggak dijalankan juga, wah ini udah nggak ngerti lagi lah saya ini. Bang Jep, artinya memang perjuangan kita udah berhasil lah ya dengan kemarin. Insya Allah. Yang kedepannya? Sedikit catatan lagi gitu. boleh dibilang. Apa tuh? Karena ya saya pribadi pun harus antisipasi juga. Antisipasi bila mana aplikator tanggal 31 nanti belum menjalankan. Oke. Apa antisipasi dari teman-teman? Nah, kita lagi nyusun satu konsep. Tentu sebenarnya kami sama teman-teman kepala cabang aplikasi itu komunikasi juga jalan sebenarnya. Kita komunikasi, nanti kami mau tanya, kalaupun ada kendalanya apa. Ayo kita diskusi, kita sharing. Tapi kalau bisa tarif ini dijalankan. Jadi kita berharap tiga-tiganya menjalankan supaya Batam itu kondusif, damai. Kita tuh nggak demo-demo lagi. Jadi sebenarnya demo ini juga malu kami ini.
malu, resiko juga besar juga, teman-teman juga kasihan, harus on beat, harus nyari duit kan gitu. Nah jadi ya mudah-mudahan lah Bang Bedi ini menjadi final untuk perjuangan kita. Masih ada waktu kurang lebih 3 hari. 3 hari ya. Semoga kami bisa komunikasi, pemerintah bisa komunikasi sehingga terrealisasilah penerapan SK tersebut. Baik. Gitu Bang Bedi. Luar biasa ini ya mendengar perjuangan dari teman-teman driver online Batam. Iya. Dan tentunya dengan aksi-aksi dari beberapa tahun 2024, 2025 Iya. kemarin yang baru kita 8 bulan. Ini hasilnya ya Bang. Iya. Bang Jep, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bang Bedi, Tentunya insya Allah. semangat terus, sukses terus untuk teman-teman Amin. driver online Batam. Amin, insya Allah. Dan jangan lupa nanti kalau ada informasi kita kembali podcast lagi ya. Siap. Sekali lagi terima kasih Bang Jepri ya. Sama-sama, Bang Bedi. Salam untuk teman-teman driver online lainnya. Insya Allah. Dan sahabat kita, demikian podcast tamu kita untuk edisi kali ini. Kami sudah berbincang dengan Ketua Umum Aliansi Driver Online Batam. Dan tentunya terus simak konten-konten kami di podcastnya tamu kita. Kami terus akan menghadirkan narasumber-narasumber tokoh-tokoh yang ada di Batam tentunya yang memiliki inspirasi dan juga motivasi. Saya Bedi Prabu bersama dengan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.